Bab 121 Semua tulang di sekujur tubuh penjahat itu terasa sakit, hampir seperti akan hancur, dan sedikitnya 5 hingga 6 tulang rusuknya telah patah. Beruntunglah Leon tidak melancarkan jurus mematikan, kalau tidak, keempatnya pasti sudah mati saat itu. Bagaimana mungkin? Iris tercengang melihat pemandangan di depannya. Dia mengusap matanya kuat-kuat dan tidak percaya bahwa semua yang dilihatnya itu benar. Ia sudah pasrah menghadapi kematian, dan ia mengira Leon juga akan mengalami nasib yang sama. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Leon akan mengalahkan keempat penjahat bersenjata itu dalam waktu kurang dari 1 menit. Hal itu benar-benar mengejutkannya. Dia akhirnya mengerti bahwa Leon tidak sedang membual sebelumnya, dialah yang meremehkan kekuatan Leon. Leon, kau sangat hebat. Kapan kemampuan bertarungmu menjadi begitu kuat? Masih terhuyung-huyung karena keterkejutannya, Iris menatap Leon dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, jika kemampuan Leon begitu menakjubkan, mengapa dia hampir mati di tangan kedua penculiknya, dan mengapa dia harus dilempar ke sana kemari seperti boneka kain oleh kedua pengawal Brody. Tidak ada yang tampak masuk akal. Sejujurnya, aku memang selalu ahli dalam hal ini, hanya saja kedua penjahat yang menculikmu terakhir kali itu sama-sama jago, dan aku hampir kalah dari mereka karena aku ceroboh. Ucap Leon dengan ekspresi tenang dan kalem. Dia tidak punya pilihan selain mengarang alasan karena mustahil baginya untuk menjelaskan kepada Iris kenangan yang diwarisinya. Benar-benar, Iris tampak terkejut. Dia sebelumnya melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap latar belakang Leon dan mengetahui dari sana bahwa Leon tidak memiliki keterampilan dalam bentuk pembelaan diri apapun dan tidak pernah mempelajari apapun seperti seni bela diri. Meskipun demikian, faktanya ada di depannya dan dia tidak dapat memikirkan kemungkinan lain selain mempercayai kata-katanya. Tunggu di sini, Iris. Aku akan memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Leon mendengus dingin dan memasang ekspresi membunuh saat dia berjalan menuju pria beranting itu. Bangun, jangan hanya berbaring di sana dan berpura-pura mati. Leon menginjak lengan pria itu dan menghentakkannya dengan keras. Lelaki itu menjerit seperti babi saat ia duduk dan berguling-guling di tanah. Ketiga temannya yang lain ketakutan melihat apa yang terjadi dan langsung terdiam. Mereka kemudian memaksakan diri menahan rasa sakit akibat luka-luka mereka dan berusaha keras untuk bangkit. Apa yang kau lakukan? Pria beranting itu tampak sangat ketakutan. Ia tidak dapat mengucapkan kata-katanya dengan benar karena semua giginya hancur oleh pukulan Leon dan mulutnya mati rasa karena rasa sakit. Apa yang aku inginkan? Coba kulihat. Sepertinya ini tempat yang bagus untuk melakukan pembunuhan. Aku ingin melihat apakah ada tempat yang bagus di sini tempat aku bisa mengubur kalian berempat nanti. Niat membunuh terpancar di mata Leon. Tidak, kumohon, salah satu dari keempat pria itu berkata. Mereka semua sangat ketakutan hingga jantung mereka menjadi dingin dan kaki mereka menjadi lemah. Jika mereka berada di tempat lain, mereka hampir yakin bahwa Leon tidak akan berani membunuh mereka. Namun, sifat daerah itu yang terpencil berarti tidak akan ada petunjuk yang tertinggal. Bahkan jika Leon memutuskan untuk membunuh mereka. Mohon maafkan kami. Kami tahu kami salah. Mohon berbaik hatilah dalam hati untuk membiarkan kami pergi, kata seorang pria. Mereka semua sangat ketakutan, dan salah satu dari mereka berlutut dengan suara keras. Sisanya kemudian bergegas mengikuti dan memohon belas kasihan. Leon mencibir tetapi tidak menjawab. Bagaimanapun, pembunuhan adalah tindakan ilegal, jadi dia tidak mungkin membunuh mereka semua di sana. Selain itu, Iris masih mengawasi semuanya dari belakang, yang membuatnya semakin tidak bijaksana untuk membunuh mereka, karena pembunuhan di depannya hanya akan membuatnya merasa trauma. Satu-satunya alasan dia berkata demikian adalah untuk menakut-nakuti mereka. Bab 122 melihat Leon tak tergerak. Keempat pria itu mulai putus asa. Mereka melihat Iris di belakang mereka, dan tiba-tiba mereka punya ide untuk melemparkan diri ke hadapan Iris. Leon terkejut dengan tindakan mereka. Ia khawatir mereka akan menyakiti Iris, jadi ia segera berdiri untuk melindungi Iris dan menatap mereka berempat dengan ekspresi yang lebih dingin.
Tolong, ampuni kami. Kami salah saat melakukan tindakan itu. Kami minta maaf. Ya, tolong tunjukkan belas kasihan dan biarkan kami hidup. Para pria itu segera bersujud pada Iris dan memohon belas kasihan. Sebagai seorang wanita, Iris tetap merasakan sedikit belas kasihan meskipun dia tahu bahwa mereka adalah penjahat. Lupakan saja, Leon. Semua orang pernah melakukan kesalahan, dan penting untuk memaafkan ketika situasi mengharuskannya. Maafkan mereka sekali ini saja, Iris menasihatinya. Tapi Iris, Leon memprotes, kau tidak bisa begitu saja melepaskan mereka. Orang-orang seperti mereka adalah bajingan masyarakat. Jika kau membiarkan mereka lepas kali ini, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal yang lebih kejam di masa depan. Jika itu terjadi, bukankah secara tidak langsung kita juga menjadi kaki tangan? Kata Leon tegas. Dia tidak pernah ingin membunuh mereka, tetapi dia tidak ingin menutup mata terhadap tindakan keji tersebut dan tanpa sengaja menjadi kaki tangan kejahatan mereka. Akibatnya, dia menempatkan dirinya di antara batu dan tempat yang sulit karena dia tidak yakin bagaimana cara terbaik untuk menghadapi mereka. Tentu saja, dia sebelumnya mempertimbangkan ide untuk menyerahkan mereka ke polisi, tetapi mereka tidak menyebabkan kerugian besar baginya dan Iris, jadi yang paling bisa dilakukan polisi. Yang bisa dilakukan adalah menahan mereka selama 2 minggu hingga paling lama sebulan. Tidak ada gunanya sama sekali. Ketika keempat pria itu mendengar percakapan antara Iris dan Leon, mereka sangat gembira mendengar bahwa masih ada ruang bagi mereka untuk bermanuver. Mohon ampuni kami. Kami berjanji akan memulai lembaran baru. Tolong beri kami kesempatan untuk berubah. Baiklah, aku akan menuntut kalian. Jika aku tahu kalian melakukan tindakan kejam yang sama di masa mendatang, aku tidak akan membiarkan kalian lolos untuk kedua kalinya. Kata Iris dingin. Dia tidak menggertak, karena kekuasaan dan pengaruh keluarga yang menjangkau jauh dan luas di Springfield City. Selama ada orang yang berani melakukan kejahatan, keluarga yang dapat menghancurkan mereka semudah menghancurkan semut. Kami tidak akan melakukannya. Kami tidak akan melakukannya. Keempat pria itu meyakinkannya. Kalian beruntung kali ini. Aku akan melepaskan kalian, untuk saat ini. Jika ini terjadi lagi, aku bersumpah akan membuat kalian semua membayarnya. Sekarang keluar. Leon mendengus dingin. Melihat ketulusan mereka dalam mengakui kesalahan, dia akhirnya memutuskan untuk memberi mereka kesempatan lagi. Ya, kami mengerti, kami mengerti. Keempat pria itu merasa seolah-olah mereka telah diampuni dari hukuman mati dan segera menyeka keringat dingin di kepala mereka. Akhirnya, mereka akhirnya berani untuk bangkit dan saling membantu untuk berdiri sebelum melarikan diri dari tempat itu dengan malu. Leon tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah saat melihat mereka menghilang dari pandangan. Orang-orang seperti mereka memiliki karakter yang mudah berubah, dan intuisinya mengatakan bahwa keempat pria itu mungkin tidak akan bisa berubah dengan mudah. Meskipun demikian, ia tidak lagi terlalu khawatir karena Iris memperingatkan mereka bahwa keluarga yang akan mengejar mereka jika pihak lain tidak memperbaiki diri. Bagaimana luka kakimu, Iris? Apakah parah? Apa kau ingin aku mengantarmu ke rumah sakit? Leon menoleh padanya dan bertanya dengan khawatir. Kupikir kau punya keterampilan medis. Kenapa kau mau mengirimku ke rumah sakit? Iris bertanya dengan aneh. Dia ingat dengan jelas Leon membanggakan kemampuannya di hadapannya kemarin. Oh ya, aku pasti sudah lupa kalau kamu tidak mengingatkanku. Leon menepuk jidatnya dan bereaksi seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Chapter 123. Pikiran Leon benar-benar kacau sebelumnya, karena dia begitu khawatir dengan cedera Iris hingga dia lupa dengan kemampuan medisnya. Dia merasa sedikit canggung setelah episode singkat itu. Leon kemudian melihat sekeliling dan melihat sebuah batu besar yang cukup bersih tidak jauh dari situ. Ia membantu Iris dan memberi isyarat agar Iris duduk di atas batu itu. Lepaskan sepatumu, Iris. Aku akan memeriksa kakimu, kata Leon sambil tersenyum. Iris mengangguk. Ia melepas sepatu bot kulit kecilnya untuk memperlihatkan kakinya yang berkulit putih yang terbungkus stoking berwarna daging. Itu sungguh indah. Jantung Leon berdebar kencang dan pupil matanya membesar. Kaki Iris yang indah ramping dan mungil, dan hanya muat di telapak tangannya.
Kelima jari kakinya tampak menggoda dalam stokingnya, dan itu tidak diragukan lagi merupakan pemandangan yang sangat indah. Leon tak kuasa menahan perasaan berapi-api di hatinya. Ia merasakan dorongan yang tak dapat dijelaskan untuk segera memegang kaki giok yang ramping dan indah itu di tangannya dan memainkannya. Bukankah kau bilang akan memeriksa lukaku? Kenapa kau melamun? Iris tampak bingung. Oh, benar juga. Ya, aku akan membantumu memeriksa lukanya sekarang juga. Leon tersadar kembali dan tersenyum malu. Akibatnya, ia merasa sedikit bersalah. Dan meskipun memegang kaki Iris yang cantik yang tertutup stoking dengan hati-hati, ia merasa sangat gugup hingga telapak tangannya sedikit gemetar. Iris tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika dia melihat sikap aneh Leon. Bagian tubuh wanita tertentu terlarang, dan kaki adalah salah satunya. Kaki dianggap sebagai salah satu bagian paling intim dari wanita yang tidak boleh disentuh oleh siapapun dari lawan jenis, kecuali, mungkin, kerabat mereka. Membiarkan seseorang menyentuh kakinya merupakan tanda kedekatan dan penerimaan, dan dia merasa bahwa tindakan itu terlalu intim ketika Leon meletakkan tangannya di kakinya. Lupakan saja, Leon. Kau sebaiknya membawaku ke rumah sakit saja. Wajah cantik Iris langsung memerah dan ia buru-buru mencoba menarik kakinya. Sayangnya, tindakannya justru memperburuk cederanya dan rasa sakitnya membuatnya mengerutkan kening, mengingatkannya untuk tidak bergerak sesuka hati. Itu tidak akan berhasil. Kita berada di gunung, Iris. Jaraknya sangat jauh dari rumah sakit, dan kau tidak bisa berjalan karena cedera di kakimu itu. Bagaimana kau bisa pergi ke rumah sakit? Leon langsung berkata. Mengetahui bahwa kaki wanita tidak boleh disentuh sembarangan, dia tidak akan pernah menyerah pada kesempatan itu begitu saja setelah akhirnya mendapatkan kesempatan langka seperti itu. Peluang. Tapi, Iris sangat ragu. Dia tahu bahwa kata-kata Leon masuk akal, dan situasinya saat ini membuatnya sulit untuk pergi ke rumah sakit kecuali Leon menggendongnya menuruni gunung, tindakan yang pasti akan mengakibatkan peningkatan kontak fisik. Oke, tapi kamu tidak boleh menyentuhku di tempat lain saat kamu merawatku. Iris mengalah dengan wajah memerah saat dia mencoba memperingatkan Leon agar tidak berpikiran nakal. Jangan khawatir. Aku tidak akan khawatir. Leon tersenyum malu, lalu menenangkan diri dan mulai memeriksa lukanya dengan hati-hati. Saat Leon memeriksa kakinya yang ramping dan indah dengan gerakan memijat berulang kali, suasana ambigu muncul di antara mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Iris tak kuasa menahan perasaan itu lagi dan memecah keheningan dengan wajah memerah. Bagaimana kakiku, Leon? Apa ini serius? Beruntung bagi Anda, itu hanya dislokasi sendi. Yang diperlukan untuk mengobatinya hanyalah mengubah posisi sendi yang terkena, kata Leon. Saat Iris lengah, Leon memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih kaki halus Iris dan menariknya ke depan dengan kuat. Dengan sekali klik, sendi yang terkilir berhasil dikembalikan ke tempat semula. Au, Iris menjerit kesakitan dan wajah cantiknya langsung pucat. Dalam hitungan detik, semua rasa sakit dan ketidaknyamanan itu lenyap dengan cepat. Bab 124, bagaimana perasaanmu sekarang, Iris? Apakah sakit? Tanya Leon khawatir. Iris menggerakkan pergelangan kakinya dan benar-benar merasa terkejut. Tidak sebanyak sebelumnya. Saya senang mendengarnya. Sendi telah disejajarkan kembali dan Anda akan pulih sepenuhnya dengan istirahat beberapa hari, kata Leon. Beberapa hari. Jadi, maksudmu kakiku belum sembuh total? Iris tampak terkejut saat memakai sepatunya. Sudah sembuh, tapi sebaiknya jangan terlalu menekannya untuk sementara waktu. Sebaiknya hindari gerakan yang bisa melukainya untuk kedua kalinya. Saya sarankan untuk tidak berjalan setidaknya selama 24 jam, Leon menjelaskan dengan sederhana. Apa? Lalu bagaimana caranya aku turun dari gunung ini? Iris terkejut. Berada di gunung selama 24 jam sungguh tidak realistis dan sama sekali tidak mungkin. Tenang saja, aku akan menggendongmu turun dari gunung. Leon mendesah pelan namun terdengar, namun jauh di dalam hatinya, ia merasa senang dan bahkan diam-diam berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberinya kesempatan yang baik. Tapi, wajah cantik Iris memerah. Dia selalu menjaga dirinya tetap murni dan suci, menghindari segala bentuk kontak intim dengan lawan jenis.
Akibatnya, dia merasa agak sulit menerima bahwa Leon harus menggendongnya menuruni gunung. Baiklah, ayo berangkat. Sebelum Iris bisa mengatakan apapun, Leon mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju dengan tegas untuk menggendong Iris di punggungnya. "Hei, apa yang kau lakukan?" seru Iris. Wajah cantiknya memerah karena malu, dan inisiatif Leon yang mendominasi telah menggerogoti sedikit harapannya untuk melawan. Karena keadaan sudah mencapai titik seperti itu, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan harus berinteraksi begitu dekat dengan Leon. "Baiklah, kau beruntung kali ini," wajah dan telinga Iris memerah. Ia mengulurkan tangan untuk mencubit daging lembut di pinggang Leon sebagai protes ringan untuk melampiaskan rasa malu dan ketidakpuasannya. Leon menarik napas tajam, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan dan rasa sakitnya diatasi dengan kebahagiaan. Setelah itu, Leon menggendong Iris kembali ke tangga batu dan berjalan ke puncak gunung. Jika Leon bisa membekukan momen itu, dia akan merasa jauh lebih bahagia daripada jika dia diberi kesempatan menjadi Tuhan selama sehari. "Bukankah kau bilang akan menggendongku menuruni gunung, Leon? Kenapa kau malah naik?" tanya Iris penasaran. "Masih pagi, jadi sebaiknya kita pergi ke puncak gunung untuk melihat pemandangan. Kita masih bisa sampai tepat waktu untuk melihatnya sebelum turun," jawab Leon sambil tersenyum. Ia tahu Iris ingin melihat pemandangan di mana kabut dan awan menyatu di puncak gunung, jadi tentu saja ia tidak bisa membiarkannya pulang dengan kecewa. "Baiklah," Iris mengalah beberapa detik setelah ragu sejenak. Karena Leon selalu menggendongnya di punggungnya, tidak ada bedanya apakah dia turun gunung lebih awal atau lebih lambat. Jarak untuk mencapai puncak dari ujung anak tangga batu sekitar 1/4 tinggi gunung. Medan di bagian atas lebih curam, dan jalannya kasar sehingga tidak ada anak tangga batu yang bisa dibuat di sana. Selain itu, wisatawan dilarang mendaki tanpa pengawalan pendaki dan pemandu profesional. Itu menjelaskan mengapa tidak ada turis lain di jalur ini. Puncak gunung hanya akan dibuka untuk umum pada akhir tahun. Setelah melihat tanda peringatan, Leon dan Iris tiba-tiba melihat tanda peringatan biru mencolok yang didirikan di sana sebagai pengingat terakhir. Mereka baru menyadari bahwa mereka sangat kurang informasi. "Lupakan saja, Leon. Gunung itu tidak terbuka untuk umum, jadi kurasa kita harus kembali saja," kata Iris dengan sedikit kecewa. Tapi, Leon juga ragu-ragu karena dia tahu betapa berbahayanya jika tidak ada tangga yang bisa dia naiki. Chapter 125. Leon tidak ingin Iris berada dalam bahaya, tetapi dia juga tidak tega melihat Iris kecewa. "Sudahlah. Kita tidak boleh menyerah di tengah jalan karena kita sudah sampai di sini. Ayo, aku akan membawamu ke puncak gunung dan membiarkanmu melihat pemandangan hari ini." Leon menggertakkan giginya dan segera mengambil keputusan. Tingkat penyempurnaan energinya telah mencapai tahap tengah, membuat kekuatan dan kelincahannya jauh lebih hebat daripada orang biasa. Terlebih lagi, Gunung Misklut bukanlah puncak yang berbahaya dengan tebing-tebing, dan dia tidak akan menghadapi masalah apapun selama dia lebih berhati-hati. "Kau yakin?" Iris masih khawatir. "Kau tidak perlu khawatir dengan keberadaanku. Aku berjanji akan menjagamu," kata Leon tegas. Suaranya yang merdu membuat Iris merasa aman. "Baiklah, aku percaya padamu," Iris mengangguk dengan gelisah. Leon kemudian menurunkan Iris dan mengangkat Iris dalam gendongan pengantin. Dengan cara itu, pusat gravitasi mereka dimiringkan ke depan sebanyak mungkin, sehingga membantu mereka dalam hal pendakian dan tindakan pencegahan keselamatan untuk bagian akhir pendakian. Namun, jalan di depan bergelombang dan sulit karena tidak adanya tangga, sehingga membuat perjalanan secara fisik lebih melelahkan daripada sebelumnya. Oleh karena alasan tersebut, pendakian pada 1/4 gunung itu jauh lebih melelahkan dibandingkan dengan gabungan 3/4 sebelumnya. Untungnya, Leon memiliki aliran energi spiritual yang terus-menerus yang lebih dari cukup untuk mendukung semua kekuatan fisik yang dikeluarkannya. Berkat usahanya, dia berhasil membawa Iris sampai ke puncak. Di puncaknya terdapat ruang terbuka yang luasnya sekitar 5 atau 6 lapangan sepak bola. Tumbuhan tumbuh subur, udaranya sangat segar, dan pemandangannya jauh lebih indah dari sebelumnya. "Leon, lihat. Pemandangan unik awan dan kabut yang saling terhubung itu memang ada."
Iris menunjuk ke depan dan berkata dengan penuh semangat. Leon tersentak kaget saat melihat ke arah yang ditunjuk Iris. Apa yang dilihatnya di udara sekitar puncak adalah awan dan kabut yang saling terhubung membentuk lautan putih. Dengan berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah dari atas, seseorang dapat 2/2. Melihat awan putih menyatu dengan kabut yang mengepul, membentuk sesuatu yang tampak seperti air terjun yang mengalir deras menuju lautan yang tak berujung. Orang tidak dapat menahan rasa takjub akan pemandangan itu, karena rasanya seolah-olah berada di negeri para dewa. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Mistcloud Mountain benar-benar sesuai dengan reputasinya, kata Leon dengan kekaguman yang tulus. Ya, aku belum pernah melihat pemandangan seindah ini sebelumnya. Rasanya seperti berada di dalam dunia fantasi yang seperti mimpi. Bagaimanapun juga, pendakian ini sepadan. Iris tersenyum gembira dan merasa sangat tenang. Sayang sekali, Leon menggelengkan kepalanya dan tampak sedikit menyesal. Dia dapat merasakan bahwa energi spiritual di sana sangat murni dan kaya, berkali-kali lipat lebih banyak daripada gunung di belakang villa. Sayangnya, tingkat praktisinya terlalu rendah untuk menyerap dan memanfaatkan energi spiritual yang murni tersebut. Jika ia mampu menggunakan lingkaran konvergensi energi untuk memurnikan energinya di sana, kemampuannya hampir pasti akan meningkat pesat. Meski begitu, dia tidak patah semangat. Begitu fondasi pemurniannya membaik di masa mendatang, dia masih bisa menemukan kesempatan untuk pergi ke sana dan menyerap energi spiritual. Apanya yang memalukan? Iris berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa, Leon lalu berkata dengan santai, aku sedang membayangkan betapa indahnya melihat matahari terbit di sini. Jadi sayang sekali kita datang terlambat untuk melihatnya. Tidak apa-apa, kita masih bisa melihat matahari terbenam meski tidak bisa melihat matahari terbit. Sekarang sudah lewat pukul 4 sore, jadi hanya tersisa sekitar 1 jam lagi sebelum matahari terbenam, kata Iris sambil tersenyum. Ya, ayo kita saksikan matahari terbenam bersama. Senyum mengembang di wajah Leon. Tidak ada yang lebih indah daripada menemani Iris menikmati matahari terbenam. Itu adalah hal terbaik yang pernah ia minta. Bab 126 Leon berjalan di puncak gunung dengan Iris di punggungnya dan menemukan tempat yang relatif bersih di mana mereka bisa duduk. Tak lama kemudian, sinar matahari menembus puncak kabut dan awan tebal saat mulai terbenam di barat. Awan dan kabut tetap ada meskipun sinar kemasan matahari terbenam yang cemerlang menerobos masuk. Pantulan, pembiasan, dan penyebaran cahaya menciptakan tampilan warna-warni yang berkilauan, yang menimbulkan rasa kagum dan takjub yang dapat memikat siapapun yang beruntung melihatnya. Ketika matahari akhirnya menghilang dari cakrawala, mereka berdua terbangun dari keterkejutan mereka. Sudah malam, Leon. Ayo pulang, kata Iris sambil tersenyum. Meskipun beberapa hal tidak mengenakan terjadi sebelumnya pada hari itu, kebersamaan dengan Leon membuatnya merasa senang dan dia merasa sangat puas. Leon mengangguk, menggendong Iris di punggungnya, dan mulai turun. Turun gunung jauh lebih mudah daripada naik gunung, dan langkah Leon membuatnya terasa seperti sedang terbang. Ia menggendong Iris ke kaki gunung dan keluar dari tempat yang indah itu. Sebagian besar turis sudah pergi saat itu, dan hanya beberapa orang saja yang berjalan keluar. Jesse Streamer dan pacarnya ada di antara orang-orang itu. Mereka berdua segera melihat Leon dan Iris berjalan agak jauh di depan. Sayang, lihat, itu mereka. Jess menunjuk dengan tidak senang ke arah Leon dan Iris. Tidak menyangka kita akan bertemu mereka secepat ini. Kurasa dunia ini sempit sekali. Mata pacarnya memerah karena iri, dan kecemburuannya hampir membuatnya marah besar saat melihat Iris menggendong Leon di punggung. Semua salahnya karena aku menerima hadiah dan penghargaan yang lebih sedikit dari biasanya selama siaran langsung sore ini. Dia merusaknya untukku, kata Jess dengan kesal. Sayang, bukankah tadi kau bilang kau akan menghajarnya jika kita bertemu lagi? Sekarang kesempatanmu. Kau benar, aku akan memukulnya dengan keras demi dirimu, katanya, dengan ekspresi muram saat melangkah ke arah Leon. Bersemangat, Jess langsung mengarahkan kamera telepon genggamnya ke arah Leon untuk melakukan siaran langsung kekuatan luar biasa milik sang pacar. Dia mungkin bisa menerima lebih banyak tips dan hadiah dari penggemar dengan cara itu.
Sebagian besar penggemar dalam siaran langsung mengetahui apa yang terjadi pada siang hari itu, dan mereka membenci Leon karena merusak segalanya dan mencegah mereka mendapatkan informasi kontak wanita cantik itu. Mereka semua mencemooh dan mengejek di kolom komentar, tetapi selama teman pria Jess bisa menghajar Leon dan melampiaskan kekesalannya atas nama mereka, dia bisa dengan mudah mendapatkan banyak tips, hadiah, dan penghargaan. Jess tersenyum lebar setelah menerima semua janji dari para penggemarnya. Rasanya seperti dia sudah bisa melihat pacarnya menginjak-injak Leon, diikuti oleh hadiah-hadiah yang tak terhitung jumlahnya yang akan dia terima. Di luar area tersebut, lebih dari selusin mobil Volkswagen berwarna serupa terparkir dalam barisan rapi dan menghalangi pintu masuk. Sekitar 30 hingga 40 pemuda berpakaian hitam bersandar di sisi mobil. Mereka semua tampak seperti orang jahat dengan aura yang mengintimidasi. Mereka dipimpin oleh seorang pria berusia 34 atau 35 tahun yang sedang asyik merokok. Ia memiliki otot-otot yang kuat di sekujur tubuhnya, dan matanya sesekali berbinar mengancam. Sekilas orang bisa tahu bahwa ia adalah orang yang sangat kuat dan kejam. Di sampingnya berdiri 4 pemuda berwajah menyedihkan dengan perban di sekujur tubuh mereka, dan mereka tak lain adalah keempat pria yang pernah dilawan Leon sebelumnya di gunung. Cara mereka berbaris begitu mengancam sehingga orang-orang yang lewat di sekitar mereka tetap diam dan sebisa mungkin menghindari mereka saat meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang berani mendekati mereka karena takut memprovokasi mereka secara tidak sengaja. Bab 127. Pada saat itu, Leon berjalan keluar dari tempat yang indah itu dengan iris di punggungnya. Mereka berdua dengan gembira berbicara dan tertawa ketika mereka bertemu dengan 30 atau 40 pemuda yang menghalangi pintu masuk dengan agresif. "Bos, dia anak yang menyakiti kita. Kau harus membalasnya demi kita." Begitu mereka melihat Leon mendekat, salah satu pria itu langsung tampak bersemangat sambil mengarahkan tangannya ke arah Leon dengan ekspresi kesal di wajahnya. "Tangkap dia, jangan biarkan dia lolos." Pemimpin mereka mendengus dingin dan membuang puntung rokok di tangannya. Atas perintahnya, semua pemuda mengacungkan senjata mereka termasuk parang dan pentungan sambil menyerbu ke arah Leon dan Iris. Berdiri agak jauh di belakang adalah pacar Jess, yang hendak bergegas dan memberi pelajaran pada Leon, terguncang oleh pemandangan orang-orang berpakaian hitam yang mengelilingi Leon. Pemandangan itu membuatnya linglung, dan ia segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya sebelum mundur agak jauh karena takut terseret ke dalam keributan yang akan terjadi. "Sayang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Jess berlari menghampiri dengan ekspresi terkejut. Tidak mungkin. Pria itu pasti telah melakukan sesuatu yang bodoh dan menyinggung seseorang yang penting. Jadi sekarang dia disergap, kata rekan pria Jess dengan gembira dan berhasil mendapatkan gambaran kasar tentang situasinya. "Begitu ya, dia membuatku kesal, jadi baguslah kalau ada orang lain yang memberinya pelajaran untuk kita. Dari kelihatannya, bahkan Tuhan ada di pihak kita." Jess sangat gembira. Ya, orang itu pasti sudah mati setelah dikepung oleh segerombolan orang itu. Rekan Jess mencibir. Orang-orang yang mengelilingi Leon bertubuh sangat kuat dan bahkan memegang senjata di tangan mereka. Dia dapat dengan mudah membayangkan betapa menderitanya nasib Leon. "Ayo, pergi, sayang. Kita akan menonton ini dari jarak yang aman." Jess bersemangat dan menarik lengan pacarnya saat mereka berdua bersembunyi agak jauh. Dia kemudian mengarahkan kamera ponselnya ke arah Leon dan bersiap untuk menikmati streaming langsung pemukulan brutal Leon bersama para penggemarnya. Tidak lama kemudian dia akan menerima banyak hadiah dan penghargaan. Di ujung Leon, dia dan Iris akhirnya melihat keempat pria yang mereka temui sebelumnya berdiri di samping sang pemimpin. Kalian benar-benar menyebalkan." Ekspresi Leon berubah, dan dia segera menyadari bahwa mereka mengumpulkan rekan-rekan mereka untuk membalas dendam padanya. "Yup, itu kami. Kau mungkin tidak menyangka kami akan kembali, kan?" Pria beranting itu mencibir dengan ekspresi sombong di wajahnya. "Apa yang kalian coba lakukan di sini? Ketika kalian berempat bertemu Leon di gunung tadi, dia membiarkan kalian pergi dengan syarat kalian harus memperbaiki diri. Kalian bahkan berjanji kepada kami bahwa kalian akan berubah. Apakah kalian akan menarik kembali kata-kata kalian sekarang?"
Iris menegur dengan dingin. Jangan bicara pada kami tentang apa yang terjadi di gunung, dasar jalang. Temanmu ini menghajar habis keempat anggota kami. Kau temannya, jadi ini juga sebagian salahmu. Kami tidak akan bisa hidup dengan diri kami sendiri jika kami tidak membalas apa yang terjadi hari ini. Kata pria beranting itu dengan kejam. Dasar hina, kalian benar-benar sampah masyarakat yang paling hina dan tidak terhormat. Iris hampir meledak karena marah. Leon tidak pernah berniat untuk mengampuni keempat pria itu, tetapi Irislah yang berinisiatif untuk menengahi mereka. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan begitu tidak tahu terima kasih hingga mengabaikan kebaikan hatinya dan berubah menjadi bermusuhan begitu cepat. Untuk sesaat, Iris tidak dapat menahan rasa sesalnya. Jika ia tahu itu akan terjadi. Jika itu yang terjadi, akan lebih baik baginya untuk mendengarkan kata-kata Leon dan memberinya kebebasan untuk melumpuhkan para penjahat itu. Chapter 128 sangat disayangkan bahwa dia baru menyadarinya sedikit terlambat. Pemimpin itu melangkah dengan angkuh dan melirik langsung ke arah Leon. Dari mana asalmu, nak? Kau punya nyali baja karena telah melukai anak buahku di wilayahku. Leon menurunkan Iris dari punggungnya dan menatap langsung ke arah pria itu dengan tatapan santai dan tanpa rasa takut. Siapa kamu? Dasar orang bodoh. Biar ku beritahu siapa dia. Dia Felix Leopard Moneta, bos kita yang menguasai daerah sekitar Gunung Misklut. Kata pria beranting itu dengan bangga. Saat itu, keributan itu sudah membuat orang-orang yang lewat di sekitarnya waspada. Beberapa orang yang lebih pemalu dan takut segera pergi, sementara yang lebih berani tetap tinggal dan menyaksikan situasi dari kejauhan. Ketika mereka mendengar lelaki beranting itu mengumumkan nama pemimpin mereka, setiap penonton terkejut dan keributan langsung terjadi. Itukah pria yang mereka sebut Leopard? Kabarnya Leopard, yang hanya bersenjatakan parang, telah membantai sekitar 18 orang lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka mengatakan dia bahkan mengejar lawan-lawannya hingga 3 jalan. Dia membuat namanya terkenal dari pertarungan itu dan perlahan mulai menguasai masyarakat bawah tanah di daerah dekat Gunung Misklut. Dominasinya begitu hebat sehingga semua orang memanggilnya Leopard sebagai tanda penghormatan. Anak itu harus berhati-hati. Dari sekian banyak orang yang bisa membuatnya marah, dia hanya ingin mengacau dengan Leopard. Sekarang dia sudah selesai. Banyak penonton yang mendengar tentang ketenaran Leopard dan merasa kagum padanya. Namun, mereka juga sangat bersimpati pada Leon. Leopard mungkin tidak dianggap sebagai orang kaya dan berkuasa di wilayah seluas Springfield City, tetapi dia tidak diragukan lagi adalah predator puncak di sekitar Misklut Mountain. Bahkan ada beberapa elit kaya dan berkuasa serta pejabat pemerintah berpengaruh yang menghormati reputasinya. Hati Leon menegang saat mendengar semua orang berdiskusi dan akhirnya menyadari betapa kuatnya Leopard. Bahkan ekspresinya berubah menjadi serius. Leopard, itu, apa yang kamu inginkan? Menurut peraturan di sini, aku hanya akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu jika kau memotong salah satu lenganmu. Kata Leopard dengan dingin. Ekspresi Leon berubah drastis dan dia berkata tanpa ragu, tidak mungkin. Dasar bocah kurang ajar. Karena kau ngotot ingin membuat masalah, aku akan dengan senang hati mengabulkan permintaanmu. Leopard mendengus dingin. Ia mengangkat tangannya dan bersiap memberi tanda perintah untuk menyerang. Tunggu, luka-luka yang ditimbulkan Leon pada mereka tidak lebih dari sekadar biaya pengobatan. Kami bersedia membayar penuh biaya tersebut, berapapun biaya yang dikeluarkan, jadi sebutkan saja harganya. Kata Iris acuh tak acuh. Satu-satunya hal yang dimilikinya secara berlebihan adalah uang. Tidak ada masalah yang menjadi masalah baginya jika dapat diselesaikan dengan uang. Oh, itu menarik. Leopard mengangkat sebelah alisnya, menatap Iris dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan terpikat oleh kecantikan Iris yang tiada taraf. Aku bukan tipe lelaki yang bisa menginjak bunga yang indah. Karena tawaran itu dibuat oleh seseorang secantik dirimu, aku akan memberimu kesempatan untuk membayar 700.000 untuk biaya pengobatan. Jika kau bisa membayar jumlah itu, aku berjanji akan membiarkan kalian berdua pergi dengan selamat. Apa, 700.000? Kenapa kau tidak merampok bank saja atau semacamnya? Leon sangat marah, saat Leopard menyebutkan angka itu begitu saja.
Baiklah, hanya 700.000. Itu tidak akan menjadi masalah. Iris bereaksi jauh lebih tenang. Meskipun Iris sudah melihat kemampuan bertarung Leon sebelumnya, saat itu hanya ada 4 lawan. Jumlah lawan telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Lebih buruk lagi, mereka semua tampak sangat garang, memegang senjata seperti parang dan tongkat. Sehebat apapun keterampilannya, Iris tidak yakin Leon akan mampu mengalahkan semua orang itu sendirian. Chapter 129 konsekuensinya akan sangat mengerikan jika Leon menderita beberapa pukulan yang menghancurkan. Lagi pula, $700.000 tidak ada artinya baginya, dan ia merasa itu sepadan untuk ditukar dengan keselamatan dirinya dan Leon. Apa kau serius? Leopard sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia tidak pernah menyangka Iris akan menyetujui persyaratannya. 700.000 bukanlah jumlah yang kecil, dan ia terbujuk olehnya karena jumlah itu praktis merupakan seluruh pendapatannya selama setahun. Jika Iris bersedia mengganti biaya pengobatan mereka sebesar $700.000, permusuhan antara kedua belah pihak akan terhapus. Itu adalah solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jangan dengarkan omong kosongnya, Leopard. Dia datang ke sini bersama anak itu dengan sepeda motor lusuh tadi pagi. Kurasa mereka bahkan tidak sanggup mengeluarkan $700, apalagi 700.000. Pria beranting itu mencibir. F***CK, apa kau mencoba mempermainkanku? Leopard sangat marah. Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa menulis cek untukmu sekarang juga. Iris tetap tenang dan mengeluarkan buku cek dari tasnya. Cek tidak ada gunanya. Bagaimana aku tahu kalau kamu menulis cek yang tidak sah? Aku hanya menerima uang tunai, kata Leopard dingin. Cek dan transfer bank meninggalkan jejak uang resmi, dan jika Iris menelepon polisi setelah kejadian, ia kemungkinan akan didakwa dengan pemerasan. Oleh karena itu uang tunai adalah cara paling aman untuk menerima uang. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Tapi ada cara lain kalau kau bersikeras membawa uang tunai. Biarkan temanku pergi agar dia bisa mengambil uangnya. Aku akan tinggal di sini sebagai sanderamu. Begitu dia punya uang tunai, dia akan datang dan menukarkannya untukku, kata Iris singkat. Leopard merenung sejenak dan merasa itu adalah solusi yang layak. Iris sangat cantik sehingga dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak terpengaruh oleh penampilannya. Namun, ada aturan di dunia mereka, dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keadilan dari Leon tanpa melibatkan Iris dengan cara apapun. Meskipun demikian, kesediaan Iris untuk tetap menjadi sandera adalah kabar baik. Dia berjanji untuk tidak menyentuh sehelai rambut Iris jika Leon dapat mengirimkan uang, tetapi jika gagal, dia akan dengan senang hati berurusan dengan Iris, apapun yang dia inginkan. Dia tidak akan kehilangan apapun dalam hasil apapun. Baiklah, aku setuju, tapi aku akan terus terang pada kalian berdua. Aku tidak akan menahan diri jika kalian berani menelepon polisi atau mempermainkanku. Leopard memperingatkan dengan dingin. Tidak, tolak Leon. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi sandera, Iris. Meskipun level praktisinya telah mencapai tahap pertengahan pemurnian energi, ada terlalu banyak musuh di depannya yang mampu dan kuat. Pemimpin Leopard, khususnya, adalah petarung tangguh yang kekuatannya jauh melampaui siapapun yang pernah Leon temui sebelumnya. Leon yakin akan fakta itu setelah merasakan kilauan di mata Leopard. Dengan Leopard dan gerombolan penjahat yang sangat terampil, Leon merasa agak bingung karena dia sendirian melawan banyak orang dan kekuatannya mungkin tidak cukup. Namun, meskipun dia kurang percaya diri, dia tidak akan pernah meninggalkan Iris sendirian dengan orang-orang berbahaya seperti itu. Bisakah kau menggunakan otakmu sekali ini, Leon? Iris melotot ke arah Leon dengan cemas dan berbisik, ini hanya tindakan sementara. Kau mungkin belum tahu ini, tetapi keluarga yang telah mengatur beberapa pejuang kuat untuk melindungi keselamatanku secara rahasia. Jika tebakanku benar, orang-orang itu mungkin ada di suatu tempat di dekat sini. Chapter 130, jika kau meninggalkan tempat ini dan menghubungi mereka sesegera mungkin, aku berjanji aku akan baik-baik saja saat mereka tiba dan menghadapi para penjahat itu,
Sejak Iris diculik oleh para gangster terakhir kali, kakeknya mengirim staf tambahan untuk melindungi keselamatannya dari bayang-bayang. Namun, dia tidak suka jika ada orang yang ikut campur dalam kehidupan pribadinya, jadi dia menyuruh orang-orang itu untuk menjaga jarak darinya. Mereka patuh padanya dan menghindari untuk mendekat. Apa yang terjadi di depannya begitu mendadak sehingga dia dapat menebak tanpa berpikir bahwa sebagian besar orang yang bertugas melindunginya berada agak terlalu jauh untuk segera menyadari kelainan itu. Kalau saja Leon bisa pergi dan memberitahu mereka berita itu, seluruh masalah ini akan menjadi bukan isu lagi. Iris, aku tidak peduli apakah ini tindakan sementara atau tidak. Yang ku tahu adalah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian dalam menghadapi bahaya, meskipun hanya sedikit bahaya. Kata Leon tegas. Dia tahu kalau metode Iris jauh lebih stabil, tapi meninggalkan Iris di sana sendirian terlalu berbahaya, dia tidak tega melakukannya. Apa kau mencoba membuatku marah? Iris mulai gelisah dan dia merasa ingin memecahkan kepala Leon untuk melihat apakah kepalanya berisi kacang polong. Kau tidak mengerti, kata Leon, tidak ada yang lebih penting bagiku selain keselamatanmu. Intinya, kau harus percaya padaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi keselamatanmu, dan siapapun yang ingin menyakitimu harus melakukannya di atas mayatku. Ia menatap mata Iris dengan ketegasan yang tak terlukiskan. Dia tahu bahwa dia tidak layak untuk Iris dan bahwa Iris mungkin tidak akan pernah jatuh cinta padanya selama dia hidup, tetapi itu adalah keyakinannya atau lebih tepatnya, semacam obsesi bahwa dia akan selalu melakukan yang terbaik untuk melindungi Iris dalam diam sampai Iris tidak lagi membutuhkannya. Tubuh Iris bergetar dan dia sangat terkejut dengan tekad di mata Leon. Untuk sesaat, dia mengerti apa maksud ekspresi pria itu dan merasa sedikit tidak berdaya saat melihatnya. Akhirnya, dia tanpa sadar memalingkan mukanya dan tidak berani menatap matanya lagi. Leon sudah menduga hal itu akan terjadi. Dia tidak pernah berani memiliki harapan yang tidak realistis terhadap Iris, jadi wajar saja, dia tidak merasa kecewa. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Leopard dan berkata dengan dingin, aku tahu kau orang yang kuat, Leopard. Tapi tak seorang pun bisa mengalahkanku semudah itu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, jika kau membawa pergi orang-orangmu sekarang juga, aku akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi jika kau bersikeras membela bajingan-bajingan ini, aku berjanji tidak akan bersikap lunak padamu. Leon, Iris berteriak dengan heran, apakah kamu sudah gila? Pernyataan Leon sama saja dengan memulai perang terhadap lawan-lawannya. 30 hingga 40 orang yang harus dihadapi Leon semuanya memegang senjata, dan Leon tidak punya siapapun untuk diandalkan kecuali dirinya sendiri. Itu sama saja dengan menandatangani surat perintah hukuman matinya. Omong kosong, nak, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau pasti ingin sekali dibunuh. Leopard marah dengan kesombongan Leon. Bagaimana kalau aku melakukannya? Seluruh kejadian hari ini berawal karena aku. Serang aku kalau kau punya kemampuan. Leon menyeringai dengan berani. Meskipun jumlah lawannya jauh lebih sedikit, dia yakin akan kekuatannya dan 60-70% yakin akan menang. Kalau saja peluangnya kurang dari itu, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. Wajah Iris berubah pucat dan dia yakin bahwa Leon sudah gila. Semua usaha Iris untuk mendapatkan kesempatan menjadi sia-sia karena tindakan Leon, dan dia merasakan keputusasaan yang tak terkira karenanya.